Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Riha Maulida dari semester 4 Akuntansi Pagi B akan sedikit mengulas bab ekuitas pemegang saham dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Nah, di sini ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, bentuk perseroan. Yang kedua, model atau sistem saham. Yang ketiga, kepentingan pemilik. Yang keempat, model perseroan. Dan yang terakhir, saham biasa, preferred, dan treasury. Pokok pembahasan pertama, bentuk perseroan. Nah, keunggulan utama perusahaan berbentuk perseroan adalah kemudahannya menarik dan mengakumulasi sejumlah besar modal. Untuk klasifikasi berdasarkan kepemilikannya itu ada dua. Yang pertama perseroan sektor publik, yang kedua perseroan sektor swasta. Nah, untuk perseroan sektor swasta itu ada non saham, etap atau EMKM, dan untuk saham perusahaan tertutup dan terbuka. Pokok pembahasan kedua, model atau sistem saham. Ekuitas pemegang saham dalam suatu perusahaan umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau lembar saham. Setiap kepentingan pemilik perusahaan diwakili oleh jumlah lembar saham yang dimiliki. Untuk hak-hak pemegang saham itu untuk membagi laba dan rugi proporsional, untuk ikut serta dalam manajemen atau hak untuk memilih direktur acara proporsional, untuk membagi aktiva perusahaan bila terjadi likuiditas secara proporsional, dan yang terakhir untuk ikut serta secara proporsional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok yang sama. Ada saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah residu perseroan yang menanggung risiko terbatas bila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan. Saham ini tidak dijamin akan menerima dividen atau pembagian aktiva jika perusahaan dilikuiditasi. Sedangkan saham preferen adalah saham yang memiliki hak khusus tertentu, yaitu memiliki hak prioritas untuk mengklaim laba. Mereka dijamin akan menerima dividen pada tingkat yang telah ditetapkan sebelum ada jumlah yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Selanjutnya, model perseroan, pengertian dan karakteristik. Bagian hak pemilik dalam perusahaan atau investasi pemilik. Yang kedua, menerapkan selisih antara aktiva dan kewajiban. Yang ketiga, struktur model tergantung pada bentuk badan usaha, proprietorship, partnership dan corporation, dan yang keempat model pada perseroan, model saham dan laba ditahan. Ekuitas pemegang saham terdiri dari 3 komponen. Yang pertama model saham, yang kedua tambahan model di store, dan yang ketiga laba ditahan. Next, penerbitan saham. Perseroan atau korporasi atau perusahaan dapat menerbitkan saham secara langsung ke investor atau secara tidak langsung melalui perusahaan perbankan investasi. Nah, untuk faktor dalam penentuan harga untuk saham baru yang diterbitkan, itu yang pertama adalah laba masa depan yang diantisipasi perusahaan, yang kedua tarif dividen per saham yang diperkirakan, yang ketiga posisi keuangan saat ini, yang keempat kondisi perekonomian negara saat ini, dan yang terakhir kondisi pasar modal negara saat ini. Next, nilai pasar saham. Saham milik perusahaan yang dipublikasi diperdagangkan pada bursa yang terorganisir. 2. Interaksi antar pembeli dan penjual menentukan harga per saham. 3. Harga yang ditentukan pasar cenderung mengikuti tren laba dan dividen perusahaan. Yang terakhir, faktor di belakang pengendalian perusahaan dapat menyebabkan fluktuasi harian di harga pasar. Lanjut, persoalan akuntansi. Ada 5. Yang pertama, saham bernominal, pari atau per value. Yang kedua, saham tanpa nilai nominal. Yang ketiga, saham dikeluarkan disertai sekuritas lain. Yang keempat, saham ditukar dengan aset selain kas. Dan yang terakhir, biaya pengeluaran saham. Next, saham dengan nilai nominal dan tanpa nilai nominal. Beberapa tahun lalu, nilai nominal menentukan modal legal per saham yang harus perusahaan pertahankan dalam usaha untuk melindungi kreditor korporat.
Saat ini banyak permintaan tidak membutuhkan nilai nominal. Di banyak negara nominal, Dewan Direksi menentukan saham dengan nilai nominal menjadi tanpa nilai nominal. Saham tanpa nilai nominal mulai umum sekarang. Pokok pembahasan selanjutnya, saham biasa. Yang A, saham dengan nilai nominal atau pari. Penerbitan saham bisa dengan nilai nominal secara tunai. Saham yang dikeluarkan dengan nominal dicatat sebesar nominalnya. Selisih antara nilai nominal dengan harga jual disebut agio atau premi atau diasagio atau diskon. Untuk kredit itu ada model saham, saham biasa, dan premi atau agio saham, saham biasa. Next yang B, saham tanpa nilai nominal. Dicatat sebesar harga penjualannya, saham diterbitkan tanpa agio dan disagio. Nah, alasannya ini menghindari kewajiban kontingent yang mungkin terjadi jika saham dijual dengan disagio. Terus menghindari kebingungan terhadap pencatatan nilai nominal dan harga pasar. Nah, untuk jurnalnya itu di debit ada cash, dan untuk yang kredit itu ada common stock no par value. Yang C, saham diterbitkan disertai sekuritas lain. Nah, ada dua metode alokasi. Yang pertama ada proportional method dan instrumental method. Yang proportional method itu jika harga pasar wajar atau market price tiap sekuritas diketahui, maka nilai lump sum dialokasikan atas dasar proporsional. Nah, untuk jurnalnya itu di debit ada cash, terus di kredit itu ada preference stock, common stock, premium on PS, dan premium on CS. Itu yang di kreditnya ada 4. Yang kedua itu instrumental method, jika nilai pasar wajar untuk surat berharga tidak dapat diketentukan. Nah, untuk ini itu jurnalnya. Untuk yang kedua ada instrumental method, yaitu jika nilai pasar wajar untuk surat berharga tidak dapat ditentukan. Next yang D, saham ditukar dengan aset selain kas. Aktiva non-kas yang diterima dicatat sebesar harga pasar saham yang diterbitkan atau nilai aktiva yang diterima. Nah, untuk ini jurnalnya itu di debit ada pattern dan di kredit ada common stock dan peak in excess of par. Dan yang terakhir E, biaya pengeluaran saham. Biasanya terdiri dari biaya jasa akuntan, penjaminan, hukum, biaya percetakan dan pajak, biaya administrasi. Biaya-biaya ini harus dilaporkan sebagai pengurangan jumlah yang disetor atau kas yang diterima. Lanjut, reakuisisi saham adalah penarikan kembali saham yang beredar dengan tujuan yang pertama untuk efisiensi pajak dari transaksi pembagian dividen ke pemegang, yang kedua untuk meningkatkan EPS dan ROE, yang ketiga untuk memberikan saham ke karyawan guna memenuhi kontrak kompensasi saham atau untuk keperluan merger, yang keempat untuk mengurangi jumlah pemegang saham, dan yang terakhir untuk stabilitas harga saham di bursa efek. Next, pembelian saham treasury. Debit saham treasury pada harga yang dibayarkan untuk mendapatkan kembali saham. Saham treasury adalah akun kontra dari akun ekuitas, mengurangi ekuitas. Next, pembelian saham treasury ada dua metode pencatatan. Yang pertama, metode biaya atau cost. Saat dibeli, saham treasury dicatat sebesar cost atau harga perolehannya. Sedangkan saat dijual kembali, saham treasury dicatat sebesar cost-nya. Jika ada selisih antara nilai jual dan cost, maka selisih lebih dicatat atau dikreditkan pada rekening agio saham treasury atau model disetor dari saham treasury. Selisih kurang diterbitkan pada rekening agio saham treasury atau model disetor dari saham treasury. Jika tidak mencukupi, sisanya didebitkan ke rekening laba ditahan. Untuk jurnalnya, apabila penjualan saham treasury di atas harga pokok, itu di debit ada cash. Untuk yang di kredit ada treasury stock, terus pick from treasury. Sedangkan kalau penjualan saham treasury di bawah harga pokok, untuk di debit ada kas, terus pick from treasury stock, dan di kredit itu ada treasury stock. Untuk yang kedua, metode nilai nominal. Saat dibeli, saham treasury dicatat sebesar nilai nominal dan agio saham di debit proporsional. Jika ada selisih lebih nilai dibeli di atas nilai emisi, selisih ini didebitkan ke rekening laba ditahan.
Jika ada selisih kurang nilai beli di bawah nilai emisi, selisih ini dikreditkan ke rekening agio saham treasury. Saat dijual kembali, pencatatannya sama dengan ketika emisi. Jika ada selisih lebih nilai di atas nilai jual nominal, selisih ini dikreditkan ke rekening agio saham. Jika ada selisih kurang di bawah nilai nominal, selisih ini didebitkan ke rekening agio saham treasury. Jika saldonya tidak mencukupi, didebitkan ke rekening laba ditahan. Pembahasan yang terakhir ada saham preferen. Adalah saham dengan kelas khusus yang ditetapkan sebagai preferen atau istimewa karena saham ini memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Karakteristik yang berkaitan dengan penerbitan saham preferen yang pertama ada preferensi atau dividen, yang kedua preferensi atau aktiva pada saat likuidasi, yang ketiga dapat dikonversi menjadi saham biasa, yang keempat dapat ditebus pada opsi perseroan, dan yang terakhir tidak mempunyai hak suara. Selanjutnya ada contoh soal, Black Forest Com telah menerbitkan saham biasa dengan nilai pari $5 sebanyak 20.000 lembar. Agio saham sebesar $300.000. Informasi di tahun 2022 sebagai berikut. 1 Februari dibeli kembali 2.000 lembar saham Treasury pada harga $18 per saham. 1 Maret 800 lembar saham Treasury yang dibeli di atas dijual kembali dengan harga $17 per saham. 22 April 500 lembar saham Treasury yang dibeli di atas dijual lagi dengan harga $20 per saham. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi saham Treasury dalam tahun 2022 dengan asumsi bahwa Black Forest menggunakan metode cost. Nah, untuk pembahasannya, itu kita buat jurnal saat penerbitan terlebih dahulu. Untuk di jurnal itu di debit ada kas, di kredit model saham biasa, dan agio saham. Nah, untuk model saham biasa itu kan diterbitkannya tadi nilai parinya itu $5 sebanyak 20.000 lembar. Jadi $5 dikali 20.000 lembar itu hasilnya di $100.000 itu untuk model saham biasa. Nah, sedangkan agio saham itu di soal sudah tertera bahwa agio sahamnya di $300.000. Ya, maka kita masukkan aja dan untuk kas berhubung ini tuh kan menjual jadi kasnya bertambah sebesar $400.000. Untuk next, jurnal dibeli saham Treasury itu pada tanggal 1 Februari. Ya, $18 per saham. Ya kas untuk saham treasury-nya itu seperti di soal tadi ya, 2.000 lembar $6.000. Nah, untuk kasnya itu dikredit sebesar $36.000. Lanjut jurnal penjualan saham treasury di bawah harga pokok itu pada tanggal 1 Maret. 800 lembar saham treasury di atas dijual kembali dengan harga $17 per saham. Nah, jadi untuk jurnalnya itu kas di debit itu 800 lembar dikali $17 yang tadi hasilnya dia $13.600. Nah, di debit juga ada si agio saham treasury itu sebesar $800 dan di kredit itu ada saham treasury. Perhitungannya itu 800 lembar dikali $18 hasilnya di $14.400. Nah, yang terakhir jurnal penjualan saham treasury di atas harga pokok. Pada tanggal 22 April 500 lembar saham treasury yang di atas dijual lagi dengan harga $20 per saham. Nah, untuk jurnalnya itu di debit ada kas. Untuk perhitungannya itu 500 lembar dikali $20. Hasilnya di $10.000. Nah, untuk kreditnya itu ada di saham treasury yaitu 500 lembar tadi ya dikali $18 itu hasilnya di $9.000 dan di kredit juga ada agio saham treasury sebesar $1.000. Sekian video penjelasan materi tentang ekuitas pemegang saham saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.